Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita boleh ada lagi di hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita beraktivitas, kita akan mendasari semua kegiatan kita dengan firman Tuhan yang akan membuat kita berjalan sesuai dengan maunya Tuhan. Renungan keluarga Kristus hari ini akan mengajar kita, membuat kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena anugerah Tuhan, kami diberi kesempatan menikmati hari yang baru. Berkati kami di hari yang baru ini Tuhan, agar hidup kami seturut maunya Tuhan, agar hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami dari yang jahat, sehingga hidup kami menyenangkan Tuhan. Berkati firman yang akan kami renungkan pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita seringkali secara mendadak atau secara tiba-tiba bertemu dengan yang namanya kesulitan atau masalah. Biasanya penyebab dari kesulitan atau masalah itu ada 4 penyebab ya. Yang pertama yang bisa kita lihat dari penyebabnya adalah izin Tuhan. Yang kedua karena kuasa gelap. Yang ketiga karena lingkungan. Yang keempat karena kesalahan kita sendiri, kesalahan pribadi kita sendiri. Jadi kalau ada masalah atau ada kesulitan atau ada kesengsaraan penderitaan, perlu kita mengintrospeksi diri kita. Ada di mana atau apa penyebab dari kesulitan yang kita sedang hadapi pada hari-hari ini. Kesulitan-kesulitan itu kadangkala membuat kita berpikir untuk bertanya ya kepada Tuhan, kenapa ini Tuhan? Kenapa ini terjadi Tuhan? Dalam Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai yang ke-42, di situ diceritakan bagaimana Yesus naik perahu bersama murid-muridnya untuk menyeberang ke seberang, ya, ke tempat yang berbeda. Dalam perjalanan ada angin topan yang mendatangi mereka. Nah, disitulah masalah timbul. Disitulah masalah itu ada. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid? Ayat 38 akan kita pikirkan secara bersama-sama. Ayat 38 di bagian akhir, di sini murid-murid berkata begini. Yesus sedang tidur waktu itu di buritan. Murid-murid bertanya begini, tidak pedulikah engkau kepada kami jika kami binasa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kesulitan kita seringkali bertanya kepada Tuhan. Pertanyaan kita mengandung kecurigaan. Pertanyaan kita mengandung tuduhan. Pertanyaan kita mengandung penghakiman kepada Tuhan bahwa apakah Tuhan tidak peduli dengan aku? Apakah Tuhan tidak peduli dengan saya? Begitu yang dialami oleh murid-murid. Bertanya kepada Tuhan, mempertanyakan apakah Yesus tidak peduli dengan mereka jika mereka binasa. Pertanyaan ini perlu kita pikir ulang atau kita evaluasi. Karena pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang mengandung kecurigaan. Di dalam kecurigaan itu kita sedang menyalahkan Tuhan. Kita sedang membuat Tuhan menjadi pribadi yang tersudut dan tersalah. Dalam teks ini kita belajar, sebenarnya murid-murid ini adalah pribadi-pribadi yang dekat dengan Tuhan. Pribadi yang sudah mengalami atau menikmati bagaimana Tuhan berbuat bagi hidup mereka. Banyak mujizat yang sudah mereka lihat. Banyak pertolongan karya-karya Tuhan yang sudah mereka lihat. Tetapi ternyata di titik tertentu mereka pun masih menyalahkan Tuhan. Apa yang terjadi sebenarnya? Dalam ayat yang ke-39 dan 40, ternyata Yesus langsung bertindak, langsung berbuat, tidak seperti tuduhan mereka. Yesus langsung melakukan pertolongan. Jadi Yesus menolong mereka bukan karena pertanyaan itu sebenarnya, tapi emang mereka tidak sabar untuk menanti pertolongan itu, menanti cara Tuhan menolong. Seringkali, kenapa kita menuduh Tuhan? Yang pertama karena kita tidak sabar menunggu jawaban Tuhan. Kita menuntut, sekarang berdoa, sekarang dijawab. Kita menuntut untuk cara jawab instan yang Tuhan kerjakan bagi hidup kita. Yang mau cepat, karena sudah terbiasa dengan pola instan, maunya instan. Hari ini berdoa, hari ini dijawab. Padahal tidak seperti itu. Tuhan menjawab menurut waktu dan kedaulatannya. Murid-murid tidak sabar. Murid-murid dalam kepanikannya membuat tuduhan kepada Tuhan bahwa Yesus dianggap tidak peduli. Mari kita belajar sabar menanti jawaban Tuhan. Mari kita sabar menanti apa yang Tuhan mau kerjakan bagi hidup kita. Karena waktu Tuhan itu
pasti yang terbaik. Ayat 39-40 Yesus berbuat. Ayat 39 khususnya Yesus menghentikan angin ribut itu. Dengan kata lain, Yesus pun akan berbuat jika kita berdoa. Yesus pun akan berbuat menolong permasalahan hidup kita. Yesus tidak diam dengan masalah hidup kita. Yesus melakukan yang dia mau lakukan bagi umatnya, bagi anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk sabar menantikan jawaban Tuhan. Yang pertama, supaya kita tidak terjebak dengan tuduhan atau sikap menyalahkan Tuhan. Yang pertama, kita harus sabar menunggu jawaban Tuhan. Yang kedua, belajarlah percaya secara sungguh-sungguh, secara total kepada Tuhan. Belajar sungguh-sungguh percaya. Murid-murid di sini sebenarnya dalam kondisi tidak percaya, padahal mereka seorang murid loh. Seorang yang mengikut Yesus. Ayat 40 Yesus berkata, "Kenapa kamu takut dan tidak percaya?" Terjemahannya, "Kenapa kamu tidak beriman?" Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, bahwa Dia sanggup. Kita hanya perlu sabar menunggunya. Tuhan sanggup melakukan yang kita doakan. Tuhan sanggup menyelesaikan masalah hidup kita. Tuhan sanggup melakukan semuanya. Coba belajar ingat apa yang sudah Tuhan buat bagi hidup kita selama ini. Jika ada masalah, selalu ada jalan keluar. Jika ada ujian, selalu ada penyelesaian. Jika ada yang terjadi, selalu ada cara Tuhan untuk menolong kita. Itu sudah terjadi berulang-ulang sebenarnya. Tapi berulang-ulang juga kita seringkali tidak percaya. Karena ada keraguan. Dan kecurigaan. Belajar percaya Tuhan. Dengan percaya sungguh-sungguh, kecurigaan itu akan teratasi sebenarnya. Kalau kita menaruh kepercayaan, maka tidak ada kecurigaan. Kalau kita separuh percaya, akan ada kecurigaan. Murid-murid tidak percaya, kata Yesus. Jelas ini kata firman Tuhan. Murid-murid tidak percaya. Kamu kenapa tidak percaya? Maka muncul kecurigaan. Kenapa Yesus tidak peduli? Itu pertanyaan mereka di ayat 38. Karena adanya ketidakpercayaan, ada kecurigaan akhirnya. Untuk itu perlunya kepercayaan secara total. Dalam menghadapi masalah kehidupan, dalam menghadapi penderitaan kesengsaraan, yang diperlukan adalah yang pertama, kesabaran. Yang kedua, kepercayaan secara total. Maka kita tidak akan terjebak atau mudah terjebak curiga dengan Tuhan atau bahkan menyalahkan Tuhan. Mari kita belajar untuk sungguh-sungguh total percaya kepada Tuhan agar kecurigaan itu bisa tidak menguasai pikiran kita, agar kecurigaan itu bisa kita atasi karena kepercayaan yang total kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu kembali meneguhkan kami. Tolonglah terus kami Tuhan untuk membangun kepercayaan total kepada Tuhan agar kecurigaan mampu kami atasi dalam hidup kami, agar kesalahan berpikir tentang Tuhan bisa kami lawan karena kami percaya kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami, berbicara secara pribadi kepada kami semua. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kembali dalam aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.